ketinggiannya adalah 45%. Kisaran volume oksigen darah adalah 94% hingga 99%. Jika kadarnya kurang hingga 90-93%, itu dianggap rendah dan kau disarankan untuk periksa dokter. Jika turun di bawah 90%, itu kritis. Kau harus segera dapat pertolongan medis. Level itu terjadi pada ketinggian di atas 5.000 meter. Kita akan pergi ke ladang Konada. Di sana bahaya kan? Oh, berbahaya. Aku tidak suka. Kau harus ditemani pemandu. Perlu jika mau ke Konada. Terima kasih Asertai sudah sponsor video ini. Akan kujelaskan lagi nanti di akhir video. Kita dekat perbatasan Bolivia menuju Konada. Sepanjang jalan terus menanjak. Ini ketinggian 4.000 meter. Aku sakit kepala parah nih. Udah lupa itu lagi. Semakin jauh kau bertengger, kau saksikan salju di kedua sisi. Gunung yang luar biasa. Perjalanan baru dimulai. Guys, ayo kita berani. Ayo. Ini koka yang hijau. Kunyah selama 5 detik, lalu kau taruh di sisi mulutmu. Oksigen. Biarkan daun koka di mulutmu, kau akan baikkan. Dan tiba-tiba kau lihat garis luar kota di kejauhan. Tempat ini sangat berbahaya. Kita tidak ingin ambil risiko, jadi kita bawa polisi untuk menemani. Baunya sangat menyengat. Kita sekarang ada di pusat kota. Sampah di mana-mana. Kebanyakan orang tak tinggal permanen, mereka tak bisa menetap di sini. Mereka datang selama 2 atau 3 minggu untuk taman emas, lalu pergi. Kita kini ada di kota. Tentu kita butuh perlindungan. Jadi polisi bersama kita bayar untuk perawatannya. Lihat airnya sangat kotor ya. Air ini tercemar merkuri, racun, dan walaupun kita ada di Andes, udaranya tidak bersih. Seharusnya bersih. Di sini, merkuri digunakan untuk pisahkan emas dari batu. Tulisannya bahayanya sama seperti tambang emas di Mauritania. Merkuri dilarang secara global karena toksisitasnya yang ekstrim. Ia bisa menguap ke udara, mencemari seluruh area, mencemari air dan sungai, dan masuk ke tubuh manusia. Lihatlah warna danau ini. Warnanya perak metalik. Hampir seperti cermin akibat merkuri. Di sini hotel di mana-mana. Karena begitu banyak yang datang mencoba peruntungan penambang emas. Mereka datang selama 3 atau 4 minggu dan menginap di hotel. Jadi hotel ada di mana-mana. Ini pertukuan penukaran emas. Oro umum di sini. Kau lihat banyak toko dengan tulisan oro. Tempatmu menjual emas secara tunai. Kita akan ke salah satu toko nanti. Tonton sampai selesai. Kita ditemani 4 ofisir polisi. Sekarang kita ke taman emas. Saat ini kita ada di ketinggian 5.100 meter di atas permukaan laut dan kita akan terus naik, oke? Apa kabar? Selamat pagi. Daun koka. Karena ketinggian ini kita harus punya koka. Ia pasti oksigen seperti filter yang kita gunakan agar kuat berjalan naik menuju tambang. Semakin kita naik, kita akan merasakan lebih banyak tekanan. Dan ini yang paling terkenal di kota ini. Dia tambang emas banyak.
Halo, kau kenal dia? TikTok. Foto. Dia bintang di TikTok. Karena itu semua ini foto. Kau dapat banyak uang dari YouTube atau emas? 19-12. Ini paling tersulit. Namanya atas bukit, jadi kita harus mendaki. Kita harus siap. Jika merasa sakit, jangan paksakan diri terlalu keras. Harus istirahat dan hidup oksigen. Aku nggak enak badan. Belum mikir sekarang. Kamu mulai merasa sakit. Kamu merasa suhunya mulai tidak nyaman. Ya benar. Oksigen. Aku butuh air. Kalian semua kuat, berani. Tak ada saluran pembuangan kotoran. Kau bisa lihat air kotoran manusia. Saat ini kita sedang jalan di salah satu jalan yang dianggap paling berbahaya. Yang terjadi di jalan ini, penembakan bisa terjadi tiba-tiba. Pelaku bisa melarikan diri lewat salah satu jalan ini, dan kita tak bisa temukan mereka. Pekerjaan tersulit di dunia. Di banyak tempat kau akan temukan tulisan banyo, artinya kamar mandi. Sebagian besar rumah di sini tidak ada kamar mandinya, jadi kau harus bayar bulanan untuk menyewa kamar mandi yang ada di sini. Masyarakat di sini tak punya kamar mandi di rumah mereka, jadi mereka ke toilet umum gitu. Hanya ada 4 tempat di mana kau bisa mandi air panas. Hanya ada 4 tempat di seluruh kota. Seluruh kota. Gila. Kadar oksigen darahku 73%. Berarti aku di zona bahaya. Mereka sedang menunggu para penambang pulang untuk makan siang. Kita bertemu seorang pria yang sudah bertahun-tahun di sini. Dia sudah di sini 4 tahun. Bagaimana sih guys rasanya menjalani hidup dengan air dan makanan beracun? Harapan hidupku sangat pendek. Kau diperkirakan hanya sampai usia 50-55 tahun. Oh ya? Ya, itu katanya. Kenapa tinggal di sini? Kenapa nggak pindah? Karena ekonomi. Di sini ada banyak uang. Kadang dia bekerja di tambang, kadang jadi sopir taksi. Semua orang kota ini kerja cari emas. Emas tetap emas. Tak ada yang kalahkan emas. Terima kasih, Bu. Ada lampu peringatan di mana-mana. Di sana tertulis dilarang berhenti di sini. Jika kau berhenti, kau bisa ditembak. Karena kota ini tidak memiliki pemerintahan kota, sampah ada di mana-mana. Yang di atas itu semuanya tambang. Semua ini tambang emas. Kita akan masuk zona pertambangan. Mereka tampak sangat kelelahan. Para wanita ini disebut payah keras. Mereka bekerja di sekitar tambang karena wanita tidak boleh masuk. Mereka mencari emas di bebatuan sisa dari operasi pertambangan. Banyak penduduk lokal percaya jika mereka yang tinggal di bawah gunung. Si putri tidur. Gunung ini tampak seperti wanita berbaring miring. Dan diyakini roh itu menjadi cemburu dan marah jika wanita masuk tambang mencoba mengambil emasnya. Tidak ada dekat panas. Bagaimana?
sana. Dan ini jaraknya sampai 3.000 meter. Jalannya 3 kilometer. Sekarang temukan mayat tapi mereka tak peduli. Mereka terus melanjutkan hidup. Jangan pergi jauh, John. Dia bilang ada geng sepupu di dalam sana. Ini itu bahaya. Mereka bisa menembak kita. Ini terjadi yang bisa kita lihat. Katanya ada orang suci masuk mereka bisa menembak. Mereka menunggu perang. Akhirnya aku tinggal di sini sebagai peringatan jika ada tidak masuk. Yang tambah pada pemiliknya, kau tidak bisa masuk. Sebab tambah tanpa izin pemiliknya. Atau mendapat penolong emas. Lalu turun. Dan sekarang salju turun. Ini bukan tuan. Yang mendapat emas. Lalu ini nyata. Beginilah cara penambal bekerja. Gunakan badannya untuk tenaga ekstra. Lalu kau tekan, angkat. Ini daun juga. Gitu kan? Mulai sekarang mereka jadikan hujung. Kau orang yang pertama yang kerja di dalam Quran. Terima kasih. Kerja keras bro. Kerja keras. Salah satu teman penambang kita akan membawa kita ke tambang. Setiap tambang ada pemiliknya, dan setiap pemilik mempekerjakan 4 penambang. Satu penambang bukan asal 60% dari milik mereka dari 60%. Para penambang ini mendapatkan sekitar 50 gram emas per minggu. Mereka mendapat sekitar 3.000 dolar seminggu. Ini beneran nih. Hati-hati kakimu. Itu dia. Kau bisa lihat emasnya. Untuk kerja keras mendapatkan ini. Guys, kita kaya. Begini rasanya dapat emas. Dari sebuah penambang ada di dalam. Hari ini kayaknya kalau di dalam dan dengan sulit membawa material yang berat itu keluar dari tambang. Saat para penambang kembali dari dalam tambang, kota menyambut mereka dengan perayaan besar. Bagaikan pahlawan yang kembali dari peperangan berbahaya. Sekarang kita akan lihat proses penjualan emas sebelum matahari terbenam. Kita ada di toko emas tempat emas dijual. Emasnya di sini. 9 gram emas. Terima kasih. Lihat semua toko ini. Dan kita akan lihat berapa uang dan emas milik kita agar kamu pulihkan apa. Berapa nilai emasnya? Berapa pendapatan minggu ini? Aku ingin tahu. 2.777 sampai sekitar 785. Ini koin. 9 gram, 700 dolar. Sini masnya dulu. Sekarang misalnya bergembira bersama keluarga, itu saja ye. Jadi penambang tidak mudah, jangan itu kita bekerja keras.
Saat kau mendaki ke tempat yang tinggi, tekanan atmosfer menurun dan jumlah udara di atmosfer berkurang. Demikian pula jumlah oksigen. Meski oksigen membentuk 21% udara, tubuhmu dapat lebih sedikit oksigen dan bernapas karena kurang udara. Kita keluar ruangan ini kan? Kepadatan udara di sana 50% lebih rendah daripada di kota lain di dunia. Inilah tingkat oksigen terendah yang ditemukan di bumi. Ini menyebabkan sesak napas. Paru-paru pun bekerja lebih cepat dan jantung memompa lebih keras untuk mendapatkan lebih banyak darah karena oksigen ke seluruh tubuh. Hotel kita malam ini tidak ada pemanas. Bismillah. Saat malam tiba, wajah kota berubah. Malam telah tiba. Pada malam hari terlalu berbahaya karena menjual itu bukan kelompoknya, mereka dibunuh. Ada sekitar 100 orang bersenjata di sini. Jadi kali ini tidak mengambil resiko. Itu aku sekarang dengan 100 orang lebih bersenjata sembunyi di sana. Tapi kita bisa pergi karena berisiko. Mereka jadi gusar saat mereka diturunkan. Kamu beruntung. Perdagangan anak di bawah umur berkembang pesat di sini. Mereka janjikan pekerjaan bagus bagi para gadis, mendatangkan mereka dari kota lain di Peru dan Bolivia. Saat mereka tiba, identitasnya ditampil dan mereka ditawar. Makan tidur. Sangat dingin. Cuacanya dingin banget. Baunya sangat dingin. Hari kedua, kita berpakaian seperti penambang dan penunjuk tapak. Pengalaman tidak ada artinya di kota ini. Semuanya tergantung keberuntungan soal mendapat emas. Karena itulah mereka punya yang namanya sambal. Relax and enjoy another test.
Macet-macetnya bang. Mungkin baik kok. Mungkin baik kok. Teman-teman, bisakah kalian bayangkan sebuah negara di mana jumlah sepedanya lebih banyak daripada jumlah penduduknya? Sebuah negeri yang dulu sepenuhnya ditutupi air laut, tapi penduduknya dengan kerja keras dan kecerdasan luar biasa berhasil mengubahnya menjadi tanah yang layak huni. Ya teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Belanda, atau secara resmi, Kerajaan Belanda _Nederland. Negara ini terkenal di seluruh dunia karena perpaduan sempurna antara pemikiran modern dan tradisi lama. Jadi kalau kalian ingin tahu sejarah lengkap dan semua fakta menarik tentang Belanda, tonton sampai habis ya video ini. Dan kalau kalian baru di channel ini, langsung subscribe sekarang dan like videonya. Teman-teman, kalau kalian berkunjung ke rumah seseorang di Belanda dan dia menjemput kalian naik sepeda bukannya mobil mewah, jangan kaget. Orang Belanda bisa kaya raya, tapi mereka nggak suka pamer. Rata-rata, setiap orang punya 2,3 sepeda. Makanya sepeda jadi cinta pertama mereka. Ke kantor naik sepeda, belanja naik sepeda, kemana-mana naik sepeda. Dan kalau kalian lagi di kerumunan tapi merasa diri kalian paling pendek, berarti kalian memang sedang di Belanda. Rumah di sini adalah yang tertinggi di dunia. Rata-rata 183 cm atau sekitar 1,83 meter. Para ilmuwan bilang ini karena pola makan mereka, terutama kecintaan mereka pada keju. Kata Nederland artinya tanah rendah, dan itu bukan kebetulan. Sekitar 26% wilayah Belanda berada di bawah permukaan laut. Penduduknya berjuang melawan air laut, membangun bendungan raksasa, dinding laut, Dijken, dan lahan reklamasi, polder, untuk mendorong laut mundur dan menciptakan daratan baru. Ini salah satu contoh langka di dunia di mana manusia melawan alam dan berhasil membangun sebuah negara dari nol. Ada satu tempat yang sangat unik, Partai Nassau dan Partai Hertog. Garis perbatasan dengan Belgia melintasi rumah-rumah, kafe, dan jalan. Beberapa rumah punya kamar di dua negara berbeda. Sofa di Belanda, TV di Belgia. Perbatasan gila ini terkenal di seluruh dunia. Bahasa resmi adalah bahasa Belanda, Netherlands. Tapi lebih dari 90% penduduk bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Seringkali lebih baik daripada di negara lain. Di bidang pendidikan, Belanda sangat maju. Khususnya Universitas Teknologi Delft terkenal di dunia untuk jurusan teknik dan rekayasa. Mata uangnya juga. Meski negaranya kecil, Belanda termasuk salah satu eksportir terbesar di dunia. Terutama bunga tulip dan umbi tulip. Lebih dari 70% yang beredar di dunia berasal dari sini. Dengan lahan bunga indah, rekayasa hebat, dan geografi unik, Belanda punya posisi spesial di mata dunia. Belanda dikenal sebagai negara yang menghargai kebebasan, toleransi, dan menghormati perbedaan pendapat. Lebih dari separuh penduduknya tidak beragama. Tapi umat Kristen, Muslim, Hindu, Sikh, dan berbagai agama lain hidup berdampingan dan saling menghormati dan damai. Itu mencerminkan tingginya toleransi di sini. Salah satu perayaan paling seru adalah Koningsdag, Hari Raja. Setiap
sebanyak 27 acre, seluruh negeri berwarna oranye. Warna keluarga kerajaan, jalanan penuh musik, tarian, pesta, dan pasar loak tanpa pajak. Ini pesta jalanan terbesar di dunia. Hewan lambang nasional adalah singa, simbol keberanian dan kepercayaan diri. Burung nasionalnya kemoceng ekor hitam, black-tailed godwit, yang melambangkan kekayaan alam Belanda. Dalam perlindungan lingkungan, Belanda sangat sadar. Pemerintah bahkan membuat halte lebah di pinggir jalan untuk melindungi lebah. Dengan kebijakan ramah lingkungan, mereka ingin mewariskan planet yang sehat bagi generasi mendatang. Orang Belanda tidak cuma naik sepeda setiap hari, tapi selera makan mereka juga spesial. Jangan lewatkan struk waffle. Wafer tipis berisi karamel. Cara paling enak, taruh panas di atas cangkir kopi atau teh panas. Karamelnya meleleh sempurna. Pecinta ikan wajib coba herring, arena kue mentah. Dimakan dengan bawang dan acar. Dan kalau kangen makanan rumahan, coba stampot. Kentang tumbuk dicampur sayur. Makanan penghibur sejati. Di dunia bisnis, bursa saham pertama di dunia lahir di sini tahun 1602 di Amsterdam. Saat itu ada demam tulip. Satu umbi tulip harganya setara rumah. Itu gelembung ekonomi pertama di dunia. Meski kecil, Belanda adalah eksportir pertanian terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Berkat rumah kaca, sistem irigasi pintar, dan ilmu pengetahuan. Yang mengejutkan, penjara-penjara di sini mulai kosong. Karena fokus pada rehabilitasi bukan hanya hukuman, tingkat kejahatan turun drastis. Banyak penjara diubah jadi hotel atau pusat pengungsi. Di bidang inovasi, jalan surya pertama di dunia ada di sini. Jalan yang menghasilkan listrik dari sinar matahari. Amsterdam dimulai abad ke-12 sebagai desa nelayan kecil. Abad ke-17, dari zaman kemasan berkat VOC, perusahaan multinasional pertama di dunia. Sekarang kanal, bridge museum, dan rumah-rumah tua menarik jutaan turis. Tingkat melek turun hampir 100%. Sekolah wajib dari usia 4 sampai 16 tahun. Dengan fokus sains, teknologi, dan bahasa Inggris. Pelabuhan Rotterdam adalah yang terbesar di Eropa. Panjangnya 40 km, disebut Gerbang Eropa. Banyak pemenang Nobel dari Belanda, Jacobus van 't Hoff, Fritz Zernike, Jan Tinbergen, dan lainnya. Terakhir, Utrecht, kota bersejarah 2000 tahun. Menara blok setinggi 112 meter. Menara gereja tertinggi di negara ini. Kanal di sini beda suasananya dari Amsterdam. Kafe dan restoran lucu di tepi sungai. Malam hari diterangi lampu jadi seperti mimpi. Modernitas, sejarah, dan inovasi menyatu membuat Belanda begitu luar biasa. Orang Belandanya tenang, tapi negaranya penuh kehidupan. Di dunia, perbatasan sering berarti tembok tinggi, kawat berduri, tentara bersenjata. Tapi di Banda Nassau, perbatasan cuma garis silang putih di tanah. Kalian jalan kaki dan gak sadar sudah masuk Belgia. Rumah, kafe, toko dibagi dua negara. Banyak yang hitam, pilih sisi dengan pajak lebih rendah. Dua bendera, dua budaya bercampur. Buat turis seperti permainan tarung satu kaki di masing-masing negara. Sekarang ke Den Haag, ibu kota dunia perdamaian dan keadilan. Ibu kota resmi Amsterdam, tapi pusat pemerintahan, parlemen, dan raja ada di Den Haag. Den Haag bukan cuma politik. Ada taman indah seperti Taman Jepang di Klingendijk. Dibuka hanya beberapa minggu setahun. Suasananya sangat tenang. Bangunan paling terkenal, Istana Perdamaian, tahun 1913. Markas Mahkamah Internasional, tempat keputusan hukum besar dunia dibuat. Kota yang pikir Belanda cuma kanal, harus lihat Scheveningen. Pantai dengan roda feris raksasa di atas laut. Jutaan orang musim panas menikmati pasir dan matahari. Matahari itu bercahaya. Banyak pantai dapat bendera biru. Tanah kebersihan dan keamanan tepat. Kejauhan segera yang berkuasa. Itu gaya hidup khas Belanda. Setiap 27 April, antara seluruhnya Agung, pesta di kanal
jual barang bekas tanpa pajak. Setiap daerah jadi pasar. Taman bunga terbesar di dunia. Lebih dari 7 juta tulip dan bunga lain setiap tahun. Disebut Taman Eropa. Di teknologi, shuttle listrik tanpa sopir, kereta hanya pakai energi angin. Karena tanah sedikit, air banyak. Rumah apung yang naik turun ikut level air, mewah dan super inovatif. Teman-teman, kalau video tentang Belanda ini kalian suka, like ya, share, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya. Biar gak ketinggalan video baru. Selamat datang di Rusia, negara terbesar di dunia. Rusia bukan cuma luas, tapi super luas. Negara ini membentang dari Eropa sampai Asia, melewati 11 zona waktu. Artinya, saat pagi di Moskow, bisa jadi malam di Vladivostok. Selain itu, Rusia juga memiliki jaringan kereta api yang sangat luas, termasuk jalur kereta api terpanjang di dunia, yaitu jalur kereta api Trans-Siberia. Tentunya, banyak hal-hal yang unik dan menarik lainnya di negara ini. Bagi Anda yang belum tahu tentang negara Rusia, mari kita menjelajahi dan mengenal fakta lebih dalam negara Rusia. Rusia adalah negara terbesar di dunia. Semakin besar wilayah Eropa Timur dan Asia Utara. Geografinya sangat beragam, mulai dari tundra di utara hingga hutan taiga yang luas di Siberia. Pulau menjadi batas alami antara wilayah Eropa dan Asia di Rusia. Jumlah penduduk Rusia pada tahun 2025 diperkirakan sekitar 144 juta jiwa. Terdapat beberapa perkiraan yang sedikit berbeda, dengan beberapa sumber menyebutkan angka sekitar 146 juta jiwa. Meskipun demikian, Rusia tetap menjadi negara dengan populasi terbanyak di Eropa dan menempati peringkat ke-9 secara global. Sekitar 75% penduduk Rusia tinggal di daerah perkotaan, dan 53,6% dari total populasi adalah perempuan. Yang artinya bahwa penduduk di negara Rusia kebanyakan perempuan dibandingkan dengan pria. Kebanyakan pejalan kaki di sini adalah perempuan. Salah satu faktor utama adalah perbedaan harapan hidup. Rata-rata, wanita Rusia hidup lebih lama daripada pria. Dunia kedua dan konflik lainnya berkontribusi pada hilangnya banyak pria dan memburuk ketidakseimbangan gender. Banyak wanita Rusia mencari pasangan dan ingin menikah, tapi karena jumlah pria lebih sedikit, banyak yang tetap lajang atau jomblo. Meskipun ada banyak wanita lajang, tidak semua wanita Rusia mencari pasangan. Ada juga yang memilih untuk tidak menikah atau menjalani hidup sebagai lajang. Meskipun Rusia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan perekonomian yang besar, masih terdapat tingkat kemiskinan yang signifikan di negara tersebut. Ada 13,3 juta orang di Rusia hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun sudah mengalami perkembangan aktivitas, tidak membuat kemiskinan mungkin menjadi masalah yang signifikan. Rusia menghadapi tantangan besar karena sanksi dan dampak perang di Ukraina, menyebabkan inflasi tinggi, kemudian daya beli, dan potensi peningkatan angka kemiskinan. Mayoritas penduduk Rusia beragama Kristen Ortodoks. Meskipun demikian, Rusia juga memiliki populasi Muslim yang signifikan, serta penganut agama lain dan mereka yang tidak beragama. Kota dengan populasi Muslim terbanyak di Rusia adalah Moskow. Meskipun ada banyak kota lain di Rusia dengan populasi Muslim yang signifikan, seperti Kazan dan kota-kota di Kaukasus Utara, Moskow memiliki jumlah terbesar dalam jumlah absolut umat Islam. Perkiraan jumlah penduduk Muslim di Moskow mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa dari total sekitar 13 juta penduduk kota tersebut. Masjid Soekarno, yang juga dikenal sebagai Masjid Biru atau Blue Mosque, terletak di kota Saint Petersburg, Rusia. Masjid ini menjadi saksi bisu hubungan dekat antara Indonesia dan Rusia pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno.
Masjid Biru di Saint Petersburg ini memiliki sejarah yang menarik. Awalnya, masjid ini dibangun pada tahun 1910 untuk menghormati Emir Bukhara dan menandai bergabungnya Asia Tengah ke Rusia. Namun, pada masa pemerintahan Soviet, masjid ini sempat dialihfungsikan menjadi gudang. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno mengunjungi kota Leningrad, sekarang Saint Petersburg, dan melihat masjid tersebut. Beliau kemudian meminta kepada pemimpin Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, agar masjid mengembalikan fungsinya sebagai tempat ibadah umat Islam, dan permintaannya dikabulkan. Sejak saat itu, masjid ini dikenal juga sebagai Masjid Soekarno oleh masyarakat Indonesia. Masjid Biru ini memiliki ciri khas warna biru pada kubahnya dan eksterior Ad Astra. serta dapat menampung ribuan jamaah. Thank you for Masjid ini menjadi salah satu simbol persaudaraan antara Ad Indonesia Astra dan Rusia. Abyssal. Terdapat lebih dari 190 kelompok etnik yang berbeda. Meskipun Rusia adalah negara multinasional dengan keragaman etnik yang besar, Take it easy. populasi adalah orang Rusia yang mencakup lebih dari 80%. 10 bangsa terbesar selain etnik Rusia antara lain adalah Tatar, Chechen, Bashkir, Chuvash, Afar, Armenia, Ukraina, Dagen, dan Kazakh. Orang Rusia tidak suka basa-basi, cenderung langsung ke inti pembicaraan dan tidak menyukai basa-basi yang berlebihan. Mereka menganggap basa-basi sebagai tanda ketidakjujuran atau ketidaktulusan. Orang Rusia yang dingin dan tidak ramah sebagian disebabkan oleh ekspresi mereka yang tegas. Dan salah satu cara orang asing langsung dikenali adalah dengan tersenyum. This realm is truly beginning to thrive. I cannot help but be stirred. Dan orang yang tersenyum di jalan sering dianggap mabuk atau sakit mental. Jadi sebelum memulai petualangan Slavia Anda, pastikan untuk melatih wajah Rusia yang serius. Dan ini sangat berguna saat naik metro, cemberut dan menggigitkan alis, dan orang-orang tidak akan melihat Anda dua kali. Ada banyak takhayul di seluruh dunia, salah satunya Rusia. Namun, kepercayaan mereka tampaknya terdengar sedikit aneh. If you Di ever... Rusia, bersiul dianggap kasar dan merupakan sikap rendahan atau tidak berpendidikan. Di Amerika Serikat, bersiul adalah ekspresi kegembiraan. Dan di Indonesia, kebanyakan orang bersiul ketika sedang beraktivitas. Jika Anda suka bersiul, silakan komen di kolom komentar di saat apa Anda suka bersiul. Folk dancing, tarian